Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kisah yang menakjubkan. Semoga hari kita pun menyenangkan dan menakjubkan. Kisah nyata yang dialami oleh seseorang tak masuk di akal, tetapi mereka sendiri mengalaminya secara nyata dan kemudian menceritakannya kepada kita. Semoga kisah nyata ini, kisah menakjubkan ini akan memberikan pengalaman berharga, penghiburan, kekayaan jiwa, pengetahuan, wawasan, serta menambah keimanan, keyakinan kita akan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bekerja sehingga terjadi hal yang menakjubkan. Baiklah, kisah menakjubkan kali ini berjudul Sapu Tangan Kenangan. Jadi kisahnya mengenai sebuah bukan sapu tangan, taplak meja kenangan, maaf, salah. Taplak meja kenangan ini bercerita tentang taplak meja yang sudah lama sekali hilang ya, sudah lama hilang. Awal mulanya diceritakan ada seorang pengurus masjid seorang pengurus masjid di sebuah perkampungan lah atau sebuah kota kecil. Nah itu pada suatu hari itu masjid itu roboh gitu ya, roboh temboknya, tembok di dalam itu roboh. Dan karena roboh itu terjadilah lubang yang besar pada dinding masjid tersebut, sehingga kalau jamaahnya itu datang untuk sholat atau sholat Jumat yang lebih besar, lebih banyak orang ke masjid itu, maka lubang besar itu akan kelihatan tidak bagus dan sangat mengganggu begitu. Nah si pengurus masjid ini pun dia memikirkan, aduh bagaimana ini, sebentar lagi kan mau sholat Jumat gitu ya, bagaimana caranya supaya lubang itu bisa ditutup. Kemudian dia menanyakan kepada istrinya, Bu, bagaimana ya masjid kita ini gitu ya, terus apakah kita bangun gitu kan, kita bangun ini membeli bahan-bahan bangunan dan menutup lubang tersebut gitu. Tapi kata istrinya, uang kas masjid itu hanya sedikit gitu, tidak bisa untuk dibelikan bahan untuk masjid tersebut gitu ya. Nah kemudian di kota itu pun ada undangan untuk lelang. Jadi di kota itu kadang-kadang ada lelang barang-barang yang murah, barang-barang yang sudah lama gitu ya. Nah si penjaga pengurus masjid ini pun, taruhlah namanya dia Pak Haji Abdul ya. Pak Haji Abdul ini pun lalu pergilah untuk melihat-lihat lelang di kota, di balai kota itu ya. Tapi dia terus memikirkan bagaimana ya cara menutup lubang itu, bagaimana cara menutup lubang bekas reruntuhan di masjid itu gitu. Dia terus memikirkannya. Nah lelang itu udah dimulai dengan penjualan barang ini hingga akhirnya sebuah barang gitu ya, sebuah barang yang berbentuk kain gitu kan, berbentuk kain tapi bagus gitu. Jadi taplak meja. Nah jadi barang yang akan dilelang yang terakhir itu adalah taplak meja.
taplak meja itu lebar gitu kan, mungkin dia mejanya meja yang besar gitu dan berbunga-bunga, cantik sekali gitu ya. Agaknya taplak meja itu adalah milik orang kaya. Nah, kemudian si pengurus masjid Pak Haji Abdul ini berpikir, wah, itu taplak meja itu bisa dibuat untuk menutup lubang masjid itu ya, katanya gitu dia berpikir. Akhirnya dia pun membeli lelangan tersebut dan membawanya ke masjid. Ketika ditutupkan ke tempat ke tempat dinding tersebut, ternyata pas menutupi lubang yang besar itu, pas sekali gitu ya. Jadi pengurus masjid itu pun sangat senang. Oh, alhamdulillah untuk sementara lubangnya bisa ditutup gitu. Kemudian hujan besar gitu. Nah, pada saat hujan besar itu seorang bapak-bapak ya datang ke masjid, dia sholat di situ kan. Kebetulan Pak Abdullah juga melihat bapak-bapak itu. Nah, dia tiba-tiba si bapak yang sholat itu melihat taplak meja yang di dinding itu gitu kan. Dia lihat, duh, bagus sekali taplak mejanya Pak gitu kan. Terus di mana Bapak menemukan taplak meja ini gitu. Terus si pengurus masjid pun menceritakan bahwa ini didapat dari lelang gitu kan. Terus tahu-tahu si pria ini, berumur setengah abad gitu ya, dia menangis gitu, sedih gitu ya. Loh, kenapa Bapak sedih gitu? Kalau saya tidak lupa gitu ya, ini seperti taplak meja milik istri saya, kata si bapak-bapak ini. Saya waktu itu membelikan dia hadiah untuk meja makan kami sekeluarga, katanya kan. Nah, dan tetapi taplak meja itu hilang gitu kan, dan memang ada bencana ketika itu dan sampai kami sekeluarga terpisah satu sama lain gitu. Jadi saya kehilangan anak-anak saya, kehilangan istri saya, kata si pria tersebut dengan sedihnya. Nah, kemudian dia pun pergilah gitu kan. Dia tidak meminta taplak meja itu, tetapi membiarkannya di situ. Dan memang betul itu adalah taplak meja milik istrinya, karena dia memeriksa di bagian tepi, bagian belakang taplak meja itu ada nama istrinya. Jadi air matanya pun berlinang-linang oleh taplak meja tersebut. Kemudian tidak lama, sekitar seminggu berikutnya, hujan yang besar lagi turun. Seorang wanita mampir pula ke masjid tersebut. Dia pun sholat di situ dan kemudian melihat taplak meja itu. Dia pun mulai sedih sekali gitu. Dia terkenang pada taplak meja itu. Kemudian si pengurus masjid itu pun bertanya, kenapa Bu? Kelihatannya Ibu tertarik dengan tutup lubang ini, kata si pengurus masjid gitu. Iya Pak Haji, maaf gitu. Saya dulu pernah memiliki taplak meja seperti ini, gitu. Tetapi sebuah bencana telah menyebabkan keluarga kami terpisah satu sama lainnya. Semua barang-barang kami juga hilang, termasuk taplak meja yang mirip sekali dengan milik saya ini, kata si ibu tersebut. Nah, si pengurus masjid ini dia dia merasa
ingat dengan seseorang yang memiliki kisah yang sama dengan dengan si ibu ini. Makanya dia coba ibu lihat apakah ini benar punya ibu, coba dilihat saja apakah ada tanda atau apa, kata si pengurus masjid itu. Iya Pak, saya ada menuliskan nama saya di balik taplak meja ini, kata si ibu tersebut. Kemudian si pengurus masjid dan si ibu itu pun melihat bagian belakang taplak meja itu. Ternyata ini adalah taplak meja saya yang dibelikan oleh suami saya saat saya ulang tahun, kata si ibu-ibu tersebut. Ya Allah, kata si pengurus masjid ini. Jadi bapak dan ibu terpisah beberapa tahun lamanya dan belum ketemu satu sama lainnya. Belum Pak, gitu. Saya sekarang tinggal di kota yang jauh dari sini. Kebetulan saya sedang ada wawancara untuk pekerjaan, untuk merawat gitu kan. Terus ya Allah, bagaimana caranya mempertemukan ibu dengan bapak itu ya, gitu. Nah, kemudian si bapak itu pun mengingat-ingat apakah pria yang pertama yang melihat itu tuh meninggalkan handphone gitu. Akhirnya dia ada nomor teleponnya dan kemudian menelpon pria itu. Dan akhirnya wanita dan laki-laki yang terpisah puluhan tahun itu pun bertemu kembali dan mereka sama-sama bahagia sekali dengan pertemuan itu. Dan kemudian si pemilik taplak meja itu dikembalikan kepada istrinya, dan si bapak itu kemudian menyumbang masjid untuk dibangun seperti semula. Demikianlah kisah menakjubkan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.